Ya, selamat pagi pemirsa. Saat ini Anda akan segera menyaksikan siaran langsung dari ruang rapat paripurna di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan ada pula agenda pada hari ini yaitu terkait dengan pembacaan penutupan masa sidang keempat tahun 2021 hingga 2022. Saat ini pimpinan dari DPR RI sudah memasuki ruangan, maka itu menandakan bahwa rapat akan segera dimulai. Saya Angga Noktarini mengucapkan selamat menyaksikan. Oke, makasih Ibu. Ini banyak yang nggak mudik kali ini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini pandemi masih berlangsung dan DPR RI masih tetap melakukan rapat-rapat dan menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan kehadiran fisik. Untuk itu DPR meminta masyarakat untuk tetap waspada terutama pada saat mudik lebaran, mulai dari keberangkatan, berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga, dan saat kepulangan dengan selalu menjalankan protokol kesehatan. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI telah hadir pada permulaan rapat paripurna ditandatangani oleh 27 orang fisik dan 263 virtual dengan total jumlah 290 dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20 masa sidang 4 tahun sidang 2021 pada hari Kamis 14 April 2022 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, silakan berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 11 April 2022, acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Pimpinan DPR telah menerima surat dari Badan Legislasi tertanggal 13 April 2022 tentang RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada tanggal 13 April. Oleh karena itu kita akan rapim dan merumuskan pada masa sidang depan.
Yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Ketua DPR RI untuk membacakan pidato penutupan masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022 dari atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna penutupan masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022. Saya atas nama pimpinan memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR RI yang telah berkomitmen untuk bekerja optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya yang dilakukan di masa sidang ini. Perkenankan kami atas nama pimpinan DPR RI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di tanah air. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan 4 ini, DPR RI telah melakukan pengambilan keputusan tingkat 2 terhadap rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang. Semangat pembentukan undang-undang TPKS selain memenuhi kebutuhan hukum nasional, juga untuk memberikan perlindungan bagi korban serta pemenuhan hak-hak korban secara tepat, cepat, dan komprehensif. Kehadiran undang-undang ini agar menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Undang-undang TPKS merupakan komitmen kita bersama agar tidak ada ruang bagi kekerasan seksual di negara Republik Indonesia. Dalam masa persidangan ini, DPR RI juga telah melakukan pengambilan keputusan terhadap 3 rancangan undang-undang sebagai usul inisiatif DPR RI. Selain itu, pada masa persidangan ini, DPR RI melalui komisi dan AKD terkait tengah melakukan pembahasan rancangan yang berada pada tahap pembicaraan tingkat 1, di antaranya 1. RUU tentang perlindungan data pribadi, 2. RUU tentang penanggulangan bencana, 3. RUU tentang aparatur sipil negara. Tugas legislasi merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama pemerintah dan DPR RI. Oleh karena itu, kinerja legislasi harus menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan pemerintah. DPR RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan produk legislasi yang memiliki landasan sosiologis yang kuat, memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat, serta produk legislasi yang dapat mengatur percepatan mencapai kemajuan Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, dalam 1 bulan terakhir ini, DPR RI terus mencermati perkembangan geopolitik internasional serta perekonomian global dan domestik di tengah upaya kita untuk mengendalikan gelombang ketiga COVID-19 sejak awal Februari silam. Perkembangan global tersebut perlu segera diantisipasi, khususnya yang berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan rakyat, serta kapasitas fiskal untuk dapat menjalankan pelayanan umum, perlindungan sosial, dan pembangunan nasional. Kita patut bersyukur melalui kerja bersama seluruh pihak, pengendalian gelombang ketiga pandemi COVID-19
dapat ditangani dan diantisipasi dengan lebih baik, sehingga tidak berdampak berat bagi upaya pemulihan sosial dan ekonomi sosial. Melalui komisi dan AKD terkait, DPR RI juga terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan APBN pada kuartal pertama tahun 2022 ini agar dapat dijalankan secara cepat, tepat, dan efektif dalam mendorong pemulihan sosial dan ekonomi nasional. Pemerintah agar segera mengantisipasi peningkatan risiko ekonomi global akibat konflik geopolitik perang Rusia-Ukraina, serta normalisasi kebijakan moneter oleh negara-negara maju. Perkembangan kondisi global tersebut secara langsung telah mendorong peningkatan komoditas energi, pangan, dan komoditas lainnya yang sangat luar biasa. Kenaikan signifikan tersebut telah berimbas pada meningkatnya tekanan inflasi domestik yang tercermin dari kenaikan harga beberapa barang-barang strategis di dalam negeri. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang berpotensi mendistorsi pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan yang efektif dalam mengendalikan kestabilan harga berbagai komoditas. Pemerintah memastikan agar dapat menjaga daya beli masyarakat serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan telah melakukan fungsi pengawasan dan telah menindaklanjuti berbagai masalah yang menarik perhatian masyarakat. Antara lain, 1. Permasalahan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 2. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. 3. Percepatan program vaksinasi dan booster vaksin COVID-19. 4. Pengamanan dan pengawasan pasokan serta distribusi bahan pangan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. 5. Permasalahan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng. 6. Permasalahan kenaikan harga bahan bakar minyak. 7. Penerapan PPKM dan kesiapan menghadapi arus mudik lebaran. 8. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah. 9. Permasalahan penipuan investasi ilegal. Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan untuk dapat melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. Pemerintah agar segera menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan 4, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 1. 7 calon anggota Komisi Informasi Pusat periode 2021-2025. 2. 2 anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI periode 2022-2027. 3. 7 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027. Dan selain itu, DPR RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap 9 calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. Pada masa sidang ini, Parlemen Indonesia telah sukses menyelenggarakan Sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-144 di Nusa Dua Bali pada tanggal 21 sampai 24 Maret 2022 yang dihadiri oleh 121 negara anggota. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah resolusi dan rekomendasi, antara lain Deklarasi Nusa Dua Bali yang memerangi perubahan iklim dan resolusi konflik Rusia-Ukraina. DPR RI mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah, masyarakat Bali, serta seluruh pihak
sehingga penyelenggaraan sidang Interparliamentary Union atau IPU yang 144 dapat berjalan dengan baik, sukses penyelenggaraan, sukses agenda sidang, dan sukses mempromosikan Indonesia. Dalam masa persidangan ini, delegasi DPR RI juga telah melakukan pertemuan internasional, di antaranya 1. Pertemuan dengan delegasi Rumania. Pertemuan ini menitik beratkan pada peningkatan kerja sama ekonomi, pariwisata, serta penjajakan kerjasama di bidang budaya dan pendidikan. 2. Pertemuan dengan delegasi Peru pada tanggal 31 Maret 2022. Pertemuan bilateral ini memberi harapan akan potensi kerjasama, khususnya di bidang transisi energi, perubahan iklim, pariwisata, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui kerangka Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement. Sidang Dewan yang terhormat, saya atas nama pimpinan DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras kita semua, anggota DPR RI, yang terus bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat dan memastikan negara hadir dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan ini, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 15 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022, DPR RI memasuki masa reses, masa persidangan 4, tahun sidang 2021-2022. Masa reses merupakan kesempatan bagi yang terhormat, anggota Dewan yang terhormat DPR RI untuk menyapa rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, menjelaskan tugas konstitusional yang telah kita laksanakan, dan ikut memperkuat dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong, semangat untuk kerja bersama memajukan Indonesia. Kepada anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja pada masa reses. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Atas nama pimpinan dan anggota DPR RI, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga kemenangan pada bulan Ramadan semakin meningkatkan kepedulian, solidaritas, dan semangat gotong royong kita dalam menghadapi ujian pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Baik, sidang Dewan yang kami hormati, sebelum menutup acara rapat paripurna kita pada hari ini, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, sekaligus kami ucapkan selamat bertugas di masa reses serta tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat demi keselamatan dan kesehatan semua. Dengan izin dari sidang Dewan, maka perkenankanlah kami menutup rapat paripurna ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja Anda saksikan siaran langsung dari ruang rapat paripurna di DPR RI Senayan, Jakarta. Pidato dari pimpinan DPR RI menandakan bahwa masa sidang tahun 2021 hingga 2022 telah usai dan dilanjutkan dengan masa reses. Dan diakhiri pula dengan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya Angga Natarini dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.